pinter, ya pandai, banyak orang Iya, muda betul, yang pandai, banyak orang muda yang gagah ya, yang punya visi segala macam. Tetapi ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan kekuasaan, dia lebih cenderung mendekatkan kepada nilai-nilai kekuasaan dibandingkan nilai-nilai idealisme. Karena dia melihat bahwa yang akan memberi kekuasaan ini golongan tua, yang akan mempromosikan dia golongan tua, sehingga kemudian hilang jati dirinya, hilang independensi, dan jadilah dia pekerja-pekerja politik, bukan pengabdi-pengabdi politik. Nah, hegemoni elit inilah yang menurut saya saat ini menjadi agenda terpenting yang harus didobrak oleh golongan muda, oleh para generasi muda di berbagai macam komunitas, ya. Baik mereka yang berada di partai-partai politik, di institusi-institusi pemerintahan, di institusi-institusi organisasi manapun. Jadi memang revitalisasi saya rasa sangat penting. Revitalisasi semangat dan perjuangan orang muda itu harus senantiasa digelorakan dibandingkan dengan ritualisme pengulangan-pengulangan dari sejarah, ya. Jadi kalau kita peringati Sumpah Pemuda, Mas Nafis sekarang, seolah-olah kita ini bulak-balik Budi Utomo 1908, bulak-balik Trikoro Darmo, Yong Islamiten Bon, Yong Java, Yong Amben, Yong Celebes, bicara soal sejarah, lalu kemudian ada romantisme di mana orang-orang muda berkumpul harus melakukan satu kesepakatan, mereka membuat deklarasi. Ini ritualisme. Coba apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ya pada hari ini menjelang peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda besok, itu tidak lebih tidak kurang dengan yang dilakukan 1 tahun yang lalu. Tidak lebih tidak kurang dengan dilakukan 2 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, menurut saya ritualisme yang diulang-ulang terus-menerus ini tidak memiliki makna apapun apabila kita tidak melakukan revitalisasi terhadap peran-peran kita. Jadi yang paling penting ke depan adalah peran kepeloporan. Ya. Oke, Mas. Jadi memang ada kata kunci tadi, memang revitalisasi kepeloporan kaum muda. Karena saya lihat 80 tahun sejak deklarasi itu, sebenarnya proklamasi adalah hal yang cukup menarik juga buat itu kaum muda. Tapi hari ini saya pikir pemuda mengalami degradasi yang luar biasa dalam aktivitas politik dan untuk pergerakan kaum muda. Misalnya orang muda menyerah pada hasil polling yang menempatkan golongan tua itu sebagai yang paling pantas, yang paling didukung. Nah ini juga kan ini nanti menarik, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa, stay tune di program Insight Strategic Forum. Kita akan lanjutkan pembahasan pada sesi berikutnya yang lebih menarik dan lebih tajam. Kembali bersama Insight Strategic Forum bersama Yudi Krisnandi dan Bung Supriyatno, membahas tentang bagaimana tadi ada usulan menarik bahwa bagaimana kita lebih mendorong agar terjadinya sebuah revitalisasi dari kaum muda Indonesia hari ini yang menurut kacamata dalam pembicaraan tadi sekedar cenderung hanya melakukan romantisme sejarah. Padahal tugas kaum muda adalah bukan romantis. Romantisme perlu, itu adalah bunga-bunga revolusi, tetapi bukan terninak bubukan oleh romantisme, tetapi bagaimana mendorong agar lebih progresif. Nah, menurut Bung Supri, melihat realitas ini, revitalisasi tadi cenderung menjadi simbol dan kemudian menjadi rutinitas. Tidak ada hal yang menarik dalam Sumpah Pemuda, kecuali dari masing-masing departemen maupun lembaga maupun instansi pemerintah memasang spanduk atau seminar-seminar. Tidak ada hal yang menurut saya sesuatu yang meluap-luap menggelorakan jiwa kaum muda. Untuk Bu Supri bagaimana? Iya, memang kita terjebak dalam formalitas dan rutinitas. Sudah 80 tahun kan Sumpah Pemuda itu digelorakan oleh kaum muda pada saat itu. Ya kan? Tapi nyatanya sampai hari ini kita lihat baik itu di Departemen Pemerintah, Komite Nasional Pemuda Indonesia, di ormas-ormas, organisasi kepemudaan dan sebagainya, itu hanya suatu rutinitas, kita mengadakan seminar dan sebagainya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kita bicara dikotomi tua dan muda. Sebenarnya itu tidak perlu buat bangsa kita ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat pemimpin itu dari kapasitasnya, dari tingkat kompetensinya terhadap bangsa dan negara, progresivitasnya. Pemimpin itu memiliki visi yang besar terhadap bangsa, yang orisinal terhadap bangsa Indonesia, ya kan, terhadap rakyat, yang sensitif, memiliki rasa sensitivitas terhadap kepekaan dan jeritan hati rakyat dan sebagainya. Itu yang sekarang dibutuhkan. Jadi intinya memang bahwa sulitnya hari ini ya kita melawan, terus terang aja yang saya katakan sering kader-kader berjenggot ya yang sudah tua ini adalah mereka kebanyakan tidak tahu diri gitu. Contohnya kita lihat
Ya kita lihat di Golkar misalnya ya, dengan ketua umumnya Pak Yusuf Kalla, di mana tahun 2009 Pak Yusuf Kalla itu umurnya sudah kira-kira 67 tahun gitu. Ya kan, bagaimana Pak Yusuf Kalla nanti, ya mohon maaf ya, ini saya perlu sampaikan gitu loh. Pemimpin itu harus tahu sadar diri gitu loh. Kan banyak di Golkar itu anak-anak muda yang bisa dibangkitkan semangatnya, Pak Fadil Muhammad, Bung Yudi Krisnandi gitu. Ini sebagai tokoh-tokoh muda gitu. Saya katakan hari ini bahwa sekarang kepemimpinan muda itu bukan suatu kebutuhan alternatif, tapi kebutuhan yang sangat mendesak untuk bangsa kita. Kenapa mendesak? Karena kita sekarang mengalami krisis kepemimpinan. Di negara-negara yang besar aja seperti Amerika, calon presidennya umurnya 46 tahun, Barack Obama. Ya kan, di Rusia, ya kan, Dmitry Medvedev, ya kan, yang baru dilantik pada bulan Februari 2008, umurnya baru 42 tahun. Kita lihat kemudian Evo Morales 49 tahun, ya kan. Kemudian kita lihat lagi dulu Tony Blair umur 44 tahun. Soekarno itu mendirikan partai PNI itu umur 26 tahun. 26 tahun. Dan Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia itu umurnya 44 tahun. Iya. Kemudian Muhammad Hatta pada waktu itu umurnya 43 tahun. Sehingga umur 43, 44, 45 sampai 50 tahun ini adalah the rising generation. Generasi yang sedang tumbuh, generasi yang pemikirannya bagus, yang kreatif, inovatif. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Sementara kalau kita lihat dalam pemilu 2009, ya kan, SBY 60 tahun. Ya kan, Pak Wiranto 62 tahun. Megawati 62 tahun, ya kan? Sri Sultan Hamengkubuwono 63 tahun. Ya kan, semuanya di atas 60 tahun gitu loh. Jadi ini merupakan suatu keharusan